Sejak awal tahun 2021 kita sudah memprogramkan dan alhamdulillah anggarannya disetujui oleh tim TAPD pemerintah Kabupaten Pasir untuk kegiatan penanganan odol. Odol itu adalah singkatan dari overdimension overloading terhadap angkutan-angkutan barang yang melewati jalan umum. Dalam hal ini sudah tentu sejalan juga dengan program yang atau visi misi Pak Bupati dan Bu Wakil Bupati untuk peningkatan infrastruktur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dalam program podcast dari Studio Media Center, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian. Kali ini kita menghadirkan narasumber Bapak Inayatullah, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pasir. Kita akan bahas masalah pengawasan angkutan atau muatan angkutan kendaraan dalam rangka mendukung program pemerintah, pemerataan peningkatan jalan hingga pedesaan. Langsung saja kita sapa narasumber kita kali ini. Assalamualaikum Pak Kadis, apa kabar? Waalaikumsalam Mas Uja, terima kasih atas undangan yang kedua kalinya di acara podcast Obrol Saran ini. Ya, Pak Kadis, dalam beberapa bulan belakangan ini Pak Bupati dan Ibu Wakil sudah melakukan peninjauan kerusakan jalan terutama di jalan-jalan pedesaan. Salah satunya jalan di perbatasan antara Kerang menuju Tanjung Aru. Nah, di situ tentunya informasi yang kami terima, Disub punya program pengawasan angkutan muatan kendaraan. Mungkin bisa dijelaskan Pak, sebenarnya program itu dalam rangka apa tujuannya itu? Baik. Kaitannya dengan kualitas jalan kita. Baik, ya. Jadi sejak awal tahun 2021 kita sudah memprogramkan dan alhamdulillah anggarannya disetujui oleh tim TAPD pemerintah Kabupaten Pasir untuk kegiatan penanganan odol. Odol itu adalah singkatan dari overdimension overloading terhadap angkutan-angkutan barang yang melewati jalan umum. Dalam hal ini sudah tentu sejalan juga dengan program yang atau visi misi Pak Bupati dan Bu Wakil Bupati untuk peningkatan infrastruktur. Karena pembangunan infrastruktur, khususnya pembangunan infrastruktur jalan, harus didukung dengan pengawasan setelah atau pasca pembangunannya. Memang untuk pembangunan jalan tidak selamanya kerusakan jalan itu karena angkutan yang melewati di atasnya. Bisa jadi juga karena kondisi kualitas jalan pada saat pembangunan yang kurang tepat sesuai dengan spek teknis yang disyaratkan. Namun demikian, kami dari Dinas Perhubungan dengan adanya kegiatan ini siap melaksanakan kegiatan pengawasan dan memonitoring terhadap angkutan-angkutan barang ya, di wilayah Kabupaten Pasir agar baik itu dimensinya, muatannya, kelaikan kendaraannya itu sesuai dengan apa yang disyaratkan. Apalagi yang kami laksanakan adalah peraturan, yaitu Undang-Undang 22 tahun 2009 tentang LLAJ maupun peraturan daerah Kabupaten Pasir sendiri nomor 9 tahun 2018 tentang tata niaga dan pembatasan angkutan sawit. Jadi pada intinya bahwa angkutan barang baik sawit batu bara sebenarnya tidak dilarang melalui jalan umum, tetapi ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi ketika mereka melalui jalan umum tersebut. Nah, itu apa aja Pak persyaratan-persyaratan sesuai dengan Undang-Undang LAJ dan Perda kita, Ya. tata niaga buah sawit? Baik, yang pertama adalah muatannya itu harus sesuai dengan kelas jalan yang dilewati. Nah, kalau kelas jalan yang ada di Kabupaten Pasir ini insya Allah tidak ada perubahan, adalah kelas 2 sesuai yang telah ditetapkan. Itu muatan harus tidak melebihi dari 8 ton. Kemudian dimensinya baik itu panjang, lebar maupun tingginya, di mana panjangnya tidak melebihi dari 12 meter, tinggi tidak melebihi dari 4,2 meter dan lebar tidak melebihi dari 2,5 meter. Selanjutnya juga kelaikan kendaraannya. Karena angkutan barang berarti dia harus selalu melakukan kegiatan uji berkala di pengujian kendaraan bermotor. Jadi tanda bukti dia hasil melakukan uji berkalanya tersebut akan kita cek apakah sesuai dengan kondisinya saat itu. Apabila tidak sesuai dengan kondisi saat itu sudah tentu akan dikenakan sanksi terhadap kendaraan-kendaraan yang lewat tersebut. Begitu pula terkait dengan tata cara pemuatan.
Tata cara pemuatan juga sudah disyaratkan di dalam aturan-aturan tadi bahwa tidak boleh melebihi dari 8 ton. itu muatannya, tapi tidak boleh melebihi dari ukuran dari bak yang ada dari kena angkutan barang Dimensinya tersebut, ya, dimensinya dimensi ya. tersebut, ya begitu. Nah kalau untuk teknisnya nanti pengawasannya seperti apa Pak? Di sub sendiri atau seperti apa nanti? Baik, ya. Jadi di dalam kegiatan yang akan kita laksanakan ini, dan sebenarnya sudah pernah kita laksanakan kemarin di bulan Ramadan di daerah Kuaro, kita membentuk tim gabungan yang di SK-kan oleh Pak Bupati, yaitu terdiri dari Dishub, Polres Pasir, Kodim 0904 dan juga Satpol PP. Karena yang kita tegakkan adalah aturan, baik aturan undang-undang maupun perda. Nah, di mana di dalam pelaksanaan tersebut memang sesuai ketentuan Dishub boleh menindak itu dilakukan oleh PPNS Dishub, hanya oleh PPNS Dishub. Jadi anggota-anggota yang lain sifatnya adalah tim pendukung. Nah, tapi itu pun boleh dilakukan hanya di terminal dan di jembatan timbang. Tetapi apabila dilakukan di jalan wajib didampingi oleh aparat kepolisian. Nah, kan yang kami juga menyerap aspirasi masyarakat di media sosial Pak ya, bahwa peningkatan jalan yang sudah dilakukan sebagaimana yang ditinjau Pak Bupati dengan Ibu Wakil Bupati di lintas Kerang dan Tanjung Aru itu kan dia jauh dari terminal, juga jauh juga dari jembatan timbang ya kan. Itu seperti apa teknisnya nanti itu? Baik, ya. Untuk teknis pelaksanaan apabila itu jauh dari lokasi terminal maupun jembatan timbang, seperti saya sampaikan tadi, Dishub bisa melaksanakan penindakan sepanjang didampingi pihak Polres. Itu secara teknis personalnya. Tapi secara teknis pelaksanaannya, karena terkait dengan muatan yang akan kita cek atau kita kontrol, dalam hal ini sudah tentu tidak bisa kita melakukan pengecekan muatan kalau jauh dari jembatan timbang. Rencana jembatan timbang kita yang akan dibangun, yang sedang dibangun oleh Kementerian Perhubungan ada di Kuaro, tapi kondisi yang kita lakukan pengecekannya adalah di Kerang. Jadi oleh karena itu perlu alat timbang portable. Dalam hal ini yang memiliki adalah Balai Pengelola Transportasi Darat atau BPTD sebagai perwakilan Kementerian Perhubungan yang ada di Balikpapan. Nah, kita sudah berkoordinasi kepada mereka dan mereka siap mendukung, siap ikut turun ke lapangan ketika kita melakukan operasi gabungan tersebut. Waktu pengawasannya Pak sudah dijadwalkan atau mendadak seperti apa? Sebenarnya sudah pernah kita jadwalkan waktu action di lapangannya, tapi masih bersifat konfidensial. Kita menjaga jangan sampai sifatnya bocor di lapangan, karena beberapa kali pengalaman kita melakukan hal tersebut, ketika kita menegaskan jadwalnya adalah di tanggal sekian, sudah sepi angkutan-angkutan yang ada pada saat kita melakukan pengecekan. Nah, gimana Pak Dishub menyiasati, kan pasar ini luas betul ya, menyiasati pengawasannya supaya efektif ya, artinya pengawasan secara hampir menyeluruh gimana Dishub ini Pak? Baik, ya. Apakah di desa aja atau di kota juga atau seperti apa? Baik, ya. Jadi memang kalau melihat dari panjang jalan yang ada di Kabupaten Pasir, khusus untuk jalan kabupaten saja mencapai 10.000 km, belum lagi jalan provinsi maupun jalan nasional, memang cukup berat tugas yang kita laksanakan. Tetapi oleh karena itu kita bersifat hunting, sistem hunting, karena melakukan pengecekannya itu tidak di beberapa tempat tertentu, tapi dilakukan di beberapa tempat yang menggunakan sistemnya adalah sebentar-sebentar begitu. Jadi misalnya dalam satu hari bisa beberapa tempat yang kita lakukan. Ya kita upayakan bisa mengcover beberapa daerah atau beberapa ruas jalan tertentu yang selama ini disinyalir memang dilalui oleh angkutan-angkutan barang tersebut. Itu syarat yang dilintasi harus jalan umum ya? Jalan umum. Kalau jalan perusahaan tidak bisa diawasi? Enggak, itu karena itu bukan milik pemerintah kan. Ya. Pak, kalau misalnya ini kan melibatkan tim, penanggung jawabnya tetap Dishub? Tetap Dishub Pak. Makanya di dalam SK itu tetap ketuanya atau pimpinan timnya adalah Kadishub. Iya. Untuk kegiatan operasionalnya memang anggarannya sudah disediakan? Sudah disediakan Pak. Bahkan baik itu untuk honorarium tim maupun untuk anggaran perjalanan dinas tim ada di anggaran kita itu. Ya. Nanti yang tadi Pak Kadis bilang ini artinya bisa mendadak tiba-tiba ada pengawasan.
Iya. Mungkin tidak sebagai bocoran, maksudnya artinya apakah melihat kerusakan jalan, oh ini jalan rusak lalu kita lakukan pengawasan atau seperti apa model-model pengawasannya Pak nanti di lapangan? Ya, jadi sifatnya dinamis Pak. Jadi yang pertama sudah tentu adalah hasil dari survei tim kami sendiri bahwa daerah-daerah yang disinyalir banyak dilewati angkutan barang itu yang menjadi tujuan-tujuan utama. Yang kedua juga daerah-daerah atau ruas-ruas jalan yang baru selesai diperbaiki. Nah, seperti yang baru ditinjau oleh Ibu Wakil Bupati tersebut. Itu menjadi prioritas utama kami juga. Dan yang ketiga ada daerah-daerah yang memang punya potensi untuk dilalui angkutan-angkutan barang tersebut. Makanya kami juga mencari informasi terkait perusahaan-perusahaan angkutan ini, daerah-daerah mana yang biasa dilewati, mulai dari dia mengambil sampai dia membawa ke tempat tujuannya. Untuk jalan-jalannya kan kita punya 3 kategori: jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten. Yang kita awasi jalan kabupaten aja. Kalau menurut ketentuan tidak ada batasan, kita diberikan kewenangan untuk mengatasi semua jalan, baik itu yang statusnya jalan nasional, provinsi maupun kabupaten. Mengingat karena kalau hanya dibatasi atau digolongkan seperti itu, sudah tentu pemerintah pusat akan kesulitan mengawasi jalan nasional yang ada di seluruh Indonesia. Sudah tentu mereka perlu dukungan dari pemerintah daerah. Pak, ini sebelumnya di SUP ini pernah melakukan kegiatan seperti ini Pak ya? Pernah ya? Ya. Terus kegiatan ini kembali lagi dilakukan Pak ya? Ya. Memang sudah direncanakan tahun sebelumnya? Sudah pernah direncanakan tahun sebelumnya. Memang kalau tahun sebelumnya itu kita laksanakan mengacu kepada undangan dari BPTD. Tadi yang tadi sebutkan Balai Pengelola Transportasi Darat, mereka mengundang kita, mereka melakukan pengawasan di Kabupaten Pasir dan kita dilibatkan di dalam kegiatan tersebut. Namun karena ini sesuai juga dengan program untuk kita mengatasi overdimension overloading, jadi kita pikir juga kita perlu memiliki program sendiri juga. Makanya baru setahun ini program ini disiapkan kegiatannya di Dinas Perhubungan. Kalau untuk progres pembangunan jembatan timbang seperti apa sekarang Pak? Progres jembatan timbang untuk 2020 kemarin masih sampai dengan land clearing. Jadi untuk 2021 ini masalah tanah ya, tanahnya, aset. Jadi untuk 2021 ini adalah untuk kegiatan pembangunan fisiknya. Insya Allah di 2021 ini targetnya selesai, jadi 2022 sudah bisa dioperasionalkan. Ya. Nah Pak, andai kata pada saat di lapangan tim ya, karena ini tim ya melibatkan di SUP tadi Pak ya, kepolisian, Kodim, Satpol PP ya Pak ya. Iya. Apabila nanti saat di lokasi menemukan pelanggaran, apa tindakannya nih Pak? Ya, baik. Jadi kalau mengacu ke saran dan masukan teman-teman di BPTD, seperti mereka pernah lakukan di beberapa tempat sebelumnya dan juga kita rencana insya Allah juga melibatkan mereka, kita akan langsung melakukan sidang di tempat. Nah, oleh karena itu juga kita akan melibatkan bapak-bapak dari kejaksaan dan pengadilan. Nah, makanya dalam mengatur jadwal ini juga kita mensinkronkan jadwal di bapak-bapak, kegiatan bapak-bapak di pengadilan dan kejaksaan agar bisa mereka turut serta ke lapangan. Jadi ketika ada pelanggaran langsung diberikan sanksi tilang, langsung disidang di tempat. Itu, Pak. Terus nanti untuk muatannya yang berlebih itu ditaruh di mana itu? Muatan berlebih itu kita ada dua alternatif penanganan. Yang pertama, dia harus mengurangi muatannya, kelebihan muatannya silahkan diambil oleh rekannya yang lain, angkutan rekan yang lain. Atau kalau tidak ya mobilnya kita tahan kalau tidak bisa melakukan hal tersebut. Ini program ini kan baru kembali dilakukan tahun ini Pak ya? Betul. Untuk tahun depan ada lagi? Ya, kita upayakan harus menjadi program rutin Dinas Perhubungan Pak. Ya, jadi Pak untuk program ini walaupun baru dimulai di 2021 juga akan tetap kita programkan terus di tahun-tahun berikutnya menjadi program rutin Dinas Perhubungan Pak. Tadi kan ini kalau untuk personel di SUP yang dilibatkan berapa? Kalau idealnya Pak untuk dalam pengawasan itu berapa personil nanti yang dilibatkan? Ya, kalau untuk personel di SUP sih sebenarnya kita harapkan banyak difokuskan kepada PPNS. Oh, PPNS. Cuma karena posisi PPNS kita sekarang ini hanya 2 orang, sudah tentu perlu didukung teman-teman
dinas perhubungan yang lain yang bukan PPNS tapi lebih bersifat sebagai tim pendukung. Jadi mereka di lapangan nanti agar tidak menyalahi ketentuan, mereka tidak melakukan pengecekan, tidak melakukan penilangan, tapi hanya sebagai tim pendukung yang mengatur kondisi pada saat terjadi operasi gabungan tersebut. Kalau untuk personil di subnya sendiri diharapkan sebenarnya PPNS itu ada sampai 5 orang Pak. Ditambah lagi dengan non PPNS 5 orang menjadi 10 orang untuk di subnya saja. Belum lagi ditambahi dengan teman-teman yang ada di Polres, Kodim dan Satpol PP. Untuk rekomendasi tindakan yang dilakukan di lapangan nanti itu Pak, apabila yang melakukan ini perusahaan, ini berlaku juga itu tadi? Sama Pak, berlaku untuk semua Pak. Bahkan kalau untuk perusahaan ada ketentuan bahwa mereka harus memiliki surat izin angkutan barang khusus tidak berbahaya. Itu harus dimiliki oleh setiap perusahaan ketika mereka menjalankan atau mengoperasikan angkutan-angkutan barangnya, seperti misalkan sawit ataupun batu bara. Itu ngurusnya kemana Pak? Ke Kementerian Perhubungan. Kementerian Perhubungan. Iya, makanya kalau mereka tidak memiliki itu sudah tentu langsung kita tindak. Siap. Terakhir mungkin Pak Kadis, harapannya dari program pengawasan ini dari Dinas Perhubungan, harapannya seperti apa untuk kualitas jalan di Kabupaten Pasir gitu? Baik ya, dalam rangka mendukung program pemerintah Kabupaten Pasir khususnya visi misi Bupati dan Wakil Bupati Pasir ini, yaitu untuk peningkatan infrastruktur dan untuk peningkatan konektivitas antar wilayah, maka Dinas Perhubungan berupaya berperan aktif di dalam pengawasan dari hasil-hasil pembangunan infrastruktur khususnya pembangunan jalan tersebut agar kondisi jalan yang sudah dibangun bisa terjaga umurnya sesuai dengan umur rencana. Oleh karena itulah kami mengharapkan juga peran aktif dari semua pihak-pihak yang terkait, baik itu tim gabungan yang ada yang kita bentuk tersebut maupun juga dengan instansi-instansi lain yang mempunyai kontribusi ke situ agar juga mendukung kami, baik itu masalah penganggaran, masalah pelaksanaan, masalah perizinan dan hal-hal lainnya. Himbauan untuk perusahaan-perusahaan atau angkutan-angkutan ini Pak? Ya, supaya seperti apa dia? Baik. Ya, himbauan kami kepada perusahaan yang jelas taatilah aturan yang berlaku ketika bapak-bapak mengoperasikan angkutan barangnya melewati atau menggunakan jalan umum. Beda masalahnya kalau dia menggunakan jalan khusus atau jalan miliknya sendiri atau jalan khusus yang punya perusahaan lain yang mereka sewa. Tetapi ketika menggunakan jalan umum sudah tentu itu milik masyarakat banyak. Nah, jangan sampai kondisi jalan menjadi berubah menjadi sebelumnya kondisi mantap menjadi tidak mantap karena akibat penggunaan yang mereka lakukan. Oleh karena itulah taati aturan yang berlaku, baik itu untuk masalah ketentuan muatan, masalah ketentuan dimensi, persyaratan-persyaratan dokumen administrasi yang kita tetapkan. Nah, apalagi dengan kita melibatkan tim gabungan ini sudah tentu bapak-bapak dari pihak Polres juga akan melakukan pemeriksaan terhadap SIM, STNK dan BPKB. Baik. Ya. Sebenarnya menarik betul perbincangan kita, sebenarnya masih panjang Pak yang mau ditanyakan. Baik. Ya, kita tunggu saja actionnya tim ini, pengawasannya di lapangan, dan semoga memang peran serta dari tim pengawasan ini bisa turut menjaga ya kualitas jalan mantap kita atau jalan yang memang sedang dibangun ya Pak. Artinya kualitasnya tetap jaga gitu Pak ya. Ya, baik. Demikian perbincangan kita dengan Bapak Inayatullah, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.